Selamat pagi, Jess, kembali lagi ya dari Facebook. Ya, dari Facebook Bang Johan. Kalau dari Facebook saya nggak bisa mereplay langsung, tapi saya screenshot kayak begini. Ya, yang nonton 6.000 berapa ini? 6.258. Yang men-share ada 9, yang komen ada 7, yang kasih jempol 248. Ini adalah komenan dari Pak Julius Ndapa Busa. Apa komennya? Nah, kamu bisa baca ini. Ini hal yang sangat signifikan sehingga saya men-screenshot dan kemudian saya mereplaynya. Ya, saya membuatkan kontennya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya banyak orang teredukasi dengan baik sehingga lambat laun orang bisa sehat dengan dirinya sendiri dan tidak menjadi objek farmasi. Ini keras-keras. Nanti saya jadi ini nanti buruan. Nah, baca nih ya. Semangat siang Pak Jess. Kalau saya kan selalu selamat pagi gitu. Karena pagi itu adalah tanda semangat, tanda harus gitu. Harus bangun, harus kerja, harus ibadah, harus sembahyang gitu ya, harus gitu. Makanya selamat pagi. Saya sudah menjalani pola makan ala Bang Jess, tidak sarapan pagi dan tidak makan malam. Wah, keren Pak. Puasa makan, tidak makan ya Pak, jangan bilang puasa Pak. Nanti konotasinya orang salah semua nanti. Tidak makan 18 jam selama. Ini yang saya bilang, jalankanlah sampai 3 bulan. Itu minimal 100 hari ini. Ya, karena dengan 100 hari itulah kamu bisa melihat perubahan-perubahanmu. Sama seperti pemerintahan. Pemerintahan itu kan dikasih waktu 100 hari pertama untuk merubah segala sesuatu yang akan menjadi pondasi. Nah, ini juga kesehatan juga sama. 3 bulan itu 100 hari. Saya sudah merasakan manfaatnya. Nah, kalau kamu menjalankannya 100 hari, ya kamu pasti udah menerima manfaatnya dengan baik. Ya, itu sudah pasti, itu nggak mungkin tidak. Nah, kalau udah 3 bulan, pasti berani 24 jam tidak makan, berani 48 jam tidak makan, berani menuju ke 72 jam tidak makan. Itu udah pasti. Gitu. Karena apa? Karena dalam waktu 100 hari, kamu melakukan kehidupan tidak makan 18 jam, itu mitokondriamu menjadi luar biasa. Mitokondriamu menjadi sangat-sangat sehat. Nah, gitu. Tapi kalau saya makan jam 5 sore, dan saya makan lagi jam 11 siang, 18 jam, apa bisa? Bisa, Pak. Ya, bisa banget. Yang penting adalah kalau kamu mengenal siklusnya, maka kamu akan menempatkan itu dengan baik. Pak, kalau 18 jam tidak mengikuti aturan Pak Jess, bagaimana? Ya, silakan kalau memang mau dicoba. Tapi 18 jam mengikuti aturan saya, itu kan sudah kasih pandangannya ya. Ya, jadi kalau 18 jam mengikuti aturan saya, itu kan sudah dikasih pandangannya. Kenapa 18 jamnya dari malam menuju ke siang? Kok tidak sembarangan gitu 18 jam? Karena begini Pak, dari siang menuju ke malam, itu kan kamu menuju kepada delta, tidur nyenyak. Ya, tidurnya pules begitu. Makanya otakmu dibawa dari beta turun ke alfa, turun ke theta. Nah, setelah jam 9 malam, jam 10 malam itu masuk ke delta. Sehingga tidurnya nyenyak, asam lambungnya bisa beristirahat. Ketika lambungnya bisa beristirahat, 8 jam setelah tidak makan, insulinnya bisa turun gitu. Nah, kenapa kok bangun tidurnya tidak sarapan pagi? Makannya jam 11, boleh. Makan jam 12, lebih bagus gitu. Kenapa? Karena kamu dari delta, kondisi kamu bangun tidur itu otakmu itu masuk dalam frekuensinya delta. Delta itu akan naik kepada theta. Theta akan naik kepada alfa. Alfa akan naik kepada beta. Beta itulah asam lambungnya udah full. Asam lambungnya udah sehat walafiat. Asam lambungnya udah penuh luar biasa. Sehingga ketika kamu kasih asupan, nah asupannya ini yang paling penting. Jangan asupan yang merusak sel, tapi asupan yang dibutuhkan sel. Asupan yang dibutuhkan sel adalah nutrisi. Nutrisi mikro itu wajib. Ada mineral, ada vitamin, itu nutrisi mikro. Mineral, vitamin, itu nutrisi mikro. Nah, baru setelah itu, kamu kasih jeda, makannya jam 12, jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, kamu baru asupkan nutrisi makro. Makronya itu ada asam amino, asam lemak, telur, ikan, daging, seafood, itu
nutrisi makro. Nah, campurannya adalah karbohidrat. Nah, kamu seringkali yang terbanyak kamu asupkan, saya seringkali bilang melek moto, melek cangkem yang dimasukkan ini. Alasannya ganjil perut. Tubuhmu tidak butuh ganjil perut. Apalagi lambungmu. Lambungmu itu adalah sel lambung. Makanannya bukan karbo. Sel lambung makanannya ini, telur, ikan, daging, dan seafood. Sehingga ketika ini dicerna, dihancurkan oleh asam lambung, masuk ke usus, itu langsung dicerna oleh tubuhmu, dibawa ke liver untuk diolah. Kebutuhan kolesterolnya diciptakan oleh liver, dan kemudian dibawa oleh LDL ke otak, ke seluruh tubuhmu. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, dan keseimbangan karbonya pas, nah makanya kamu terhindar dari masalah trigliserid, kamu terhindar dari masalah asam urat, kamu terhindar dari masalah gula darah. Yang penting kan itu, lambungmu sehat. Nah, itu caranya. Nah, ini contoh dari Pak Julius yang sudah mempraktekkan. Ini luar biasa, 100 hari. Yang sering kali komplain kan baru 2 hari, baru 3 hari, baru seminggu, bahkan baru kemarin konsumsi. Ya, sesuatu hal yang baru kamu mulai, kamu ciptakan, ya pasti akan ada reaksi. Setiap kali ada aksi, pasti akan ada reaksi. Pertanyaannya ke saya, boleh diterusin apa tidak? Ya, saya jawabannya gampang. Karepmu. Orang itu kamu yang memutuskan, bukan saya. Kan sudah berkali-kali disampaikan melalui konten-konten saya. Reaksi itu wajar, pusing itu wajar, pilek itu wajar, batuk itu wajar, mules itu wajar, kembung itu wajar. Tinggal bagaimana kamu men-treat tubuhmu untuk mengelolanya. Yang paling gampang kan itu, yang paling simpel kan itu. Pak, kalau seandainya sampai parah, Pak. Kayak kemarin ya, saya kejadian itu ya. Sampai 1 minggu itu, asam lambung saya naik. Nah, semua teman-teman suruh kasih obat. Nah, saya nggak kasih obat sama sekali. Hampir 1 hari itu, masuk keluar WC, itu nggak keluar ini, nya. Nggak keluar kotorannya. Nggak keluar ampasnya, tapi keakean teututnya panjang sekali. Keakean teututnya tapi nggak keluar anginnya, nggak ini sampai menekan ke jantung, sampai menekan ke paru-paru, sehingga saya tambah ngos-ngosan saya. Dan apa yang saya buat? Puasa 24 jam, tidak makan 24 jam. Itu yang saya buat. Minum obat, saya kan udah nggak mau terfarmasi, Pak. Saya nggak mau di farmasi juga. Makanya saya tidak makan 24 jam. Bahkan lebih, kalau nggak salah lebih dari 24 jam itu. 26 jam baru saya makan. Apa yang saya makan kemudian? Udang. Apa yang saya makan kemudian? Telur. Apa yang saya makan kemudian? Daging. Dan setelah itu, minum yang banyak. Racikan Mak Jin pasti minumannya. Ya, minum suplemen mah harus ya. Saya minum suplemen yang namanya probiotik, MCT itu wajib saya minum. Terus gitu. Kembungnya nggak hilang-hilang, tapi ke WC bolak-balik. Nggak ada yang dibuang. Kentut terus. Terus. Gelegean gitu aja. Gitu. Nah, ada waktu 1 kali, saya coba, saya minumin yang ada di Indomaret itu. Apa yang namanya laksing itu. Saya minum, saya berharap keluar. Tapi enggak juga, kencut lagi. Dan kemudian bagaimana dikeluarkannya, sehingga itu anginnya brodol semua. Saya refleksi, kakinya diuncek. Telapak kakinya diuncekin. Nah, kamu kalau enggak refleksi, kamu bisa jalan-jalan di atas batu. Supaya apa? Supaya kakinya, sarafnya bekerja dengan baik. Ini karena apa? Karena kelamaan pakai sepatu, ndak jaga, ndak grounding, sehingga muntap gitu. Itu wajar. Karena tubuhmu itu mengalami banyak hal itu dari kanan ke sama kiri. Kalau kita melihat sekeliling kita, itu yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu bukan makhluk ya. Radikal bebas itu bisa dikatakan racun itu. Nah, radikal bebas itu bisa dikatakan nggak ngerti saya radikal bebas itu seperti apa. Tapi itu ada di sekeliling kita. Nah, kalau kamu nggak hati-hati, bisa masuk dari udara, bisa masuk dari makanan, bisa masuk dari pergaulan, bisa masuk dari kehidupan. Itu radikal bebas. Nah, kamu harus melawan itu. Dengan apa? Badan yang sehat.
Nah, itu caranya. Sehingga kamu bisa